Part 3. Rumah yang mulai hidup kembali. Waktu berjalan tanpa terasa, 3 minggu telah berlalu begitu saja sejak kedatangan mereka pertama kali di rumah ini. Hubungan dua orang asing yang awalnya kaku kini secara perlahan mulai mencair. Rumah itu terasa sudah bernafas lagi. Perdamaian dua orang yang tak lagi asing itu. Bukan karena mereka mulai merasa cocok satu dan yang lainnya, tapi lebih karena ini cara yang mereka pilih untuk membuat 1 tahun pernikahan mereka ke depan tidak terasa seperti neraka bagi keduanya. Mereka memilih menikmati takdir yang sebenarnya adalah pilihan mereka sendiri. Halaman rumah tinggal mereka tak lagi kering. Beberapa tanaman sengaja mereka pilih untuk membuat rumah itu terasa lebih hidup. Kini mereka hanya tinggal menunggu tanaman-tanaman itu tumbuh dan berbunga. Dan semoga saja mereka masih sempat melihatnya kelak. Aroma kopi Arga menyeruak tiap pagi menjelang bahkan lebih sering sebelum Aluna bangun. Arga memang suka bangun lebih pagi dari siapapun. Menyeduh kopinya serta menulis harinya di sebuah buku catatan yang ia beri judul resep kopi. Sementara sticky note yang Aluna tempel di setiap sudut rumah yang menurutnya butuh perhatian lebih mulai berkurang satu persatu. Ada saja yang ia lepas menandakan bahwa sudut itu telah selesai dengan sentuhannya. Dan sebenarnya hilangnya tanda warna-warni itu justru telah meninggalkan jejak Aluna dengan lebih abadi. Sebab hasil karyanya akan melekat di sana untuk jangka waktu yang panjang. Rumah itu semakin terasa hidup sebab kadang interaksi keduanya yang membawa mereka pada perdebatan kecil. Seringkali berakhir pada tawa yang membuat keduanya merasa bahwa mereka benar-benar manusia. Segala luka masa lalu sering mereka abaikan saat keduanya saling tertawa seperti saat ini. Hanya perkara Arga yang sering menaruh sendok bekas kopi sembarangan. Membuat Aluna geram dibuatnya sebab noda kopi itu membekas di mana-mana. Dan saat mereka masih sengit berdebat tentang kebiasaan mereka yang tidak padu antara satu dan yang lainnya. Keduanya terpaksa berhenti yang menyebabkan hening sejenak saat perut keduanya berlomba berbunyi. Tawa lepas mereka karena hal-hal sepele seperti itulah yang membuat keduanya kini lebih terlihat seperti pasangan meski keduanya masih menyangkalnya. Banyak pemakluman mereka berikan pada kesalahan-kesalahan atau ketidakcocokan lawan mereka. Menjadikan mereka secara tak sadar mulai saling belajar untuk mengenal satu sama yang lain. Mulai mempelajari apa-apa yang bisa membuat lawannya suka atau tidak suka. Dan mulai menghindari hal-hal yang membuat lawannya tidak nyaman. Hingga banyak momen yang menjadi celah buat keduanya untuk menjadi dekat tercipta tanpa mereka sadari. Hingga di suatu siang saat mereka kedatangan seorang tamu tak diundang. Seorang wanita bertubuh tinggi semampai dengan rambut lurus tergerai indah. Ditambah dengan gaun krim elegan yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Membuat penampilan wanita itu tampak begitu memukau. Ia berdiri di depan pagar, tatapannya tajam, tapi senyumannya manis. Terlalu manis menurut Aluna. Hai Ga, aku lewat di sekitar sini, jadi sekalian aku mampir untuk melihatmu dan rumah kakekmu. Sapa wanita itu begitu Arga membukakan pintu pagar untuknya. Keberadaan wanita yang begitu tak biasa itu mau tak mau juga menarik perhatian Aluna, yang kebetulan sedang berada di halaman depan untuk merawat tanaman yang ia tanam dengan tangannya sendiri. Ia mendekat untuk menyapa saat ia merasa kalau Arga mengenal tamu yang datang itu. Wanita itu tersenyum ramah pada Aluna yang mendekat. Terlalu ramah menurut Aluna hingga kepalsuannya kentara sekali. Sementara keadaan berbalik pada Arga, laki-laki itu tampak kikuk menghadapi dua wanita sekaligus di hadapannya. Siapa Ga? Tanya Aluna melihat Arga tak kunjung mengenalkan mereka. Oh ini Sania teman dari kafe, jawab Arga cepat tapi gugup tampak tak siap dengan pertanyaan Aluna. Teman? Tanya Sania dengan dibumbui tawa seolah tak begitu menyukai label yang Arga berikan padanya. Mantan tunangan lebih tepatnya, lanjut Sania sambil mengulurkan tangannya. Untuk menyalami Aluna yang terlihat sedikit terkejut. Suasana mendadak tegang. Sikap Arga yang terlihat serba salah tak bisa ia tutupi dengan mudah. Ini adalah situasi yang jelas tak ia harapkan terjadi. Apapun jenis hubungannya dengan Aluna, ada kesepakatan yang mengikat keduanya untuk saling menjaga dan menghormati marwah pasangan dan pernikahan mereka. Arga tak ingin Aluna salah paham karena dia memang sebenarnya juga tak mengundang Sania untuk datang ke rumah mereka. Aluna menegakkan tubuhnya menerima jabat tangan itu dengan senyum yang tampak terpaksa ia suguhkan.
Oh silahkan masuk kalau begitu, tawar Aluna yang sebenarnya hanya berbasa-basi untuk menjaga kesopanan saja. Tapi siapa sangka reaksi yang Sania berikan justru di luar dugaannya. Dengan tak tahu diri, Sania justru melangkah mendahului kedua pemilik rumah untuk masuk ke dalam dengan sikap yang terlihat sedang menginspeksi rumah itu. Sania tak sembunyi-sembunyi dalam melihat dan menilai isi rumah. Melihat tingkah tak sopan itu, Aluna menoleh ke arah Arga sambil menunjukkan mimik protes dan tak suka. "Sari," kata Arga tanpa mengeluarkan suara, hanya gerak bibir yang jelas terbaka oleh Aluna yang sedang menatapnya penuh rasa jengkel. "Aku gak nyangka kamu benar-benar pindah ke sini," kata Sania sambil terus menilai rumah itu. "Wasiat kakak," jawab Arga cepat. "Dan kamu tinggal dengan dia?" tanya Sania sambil menunjuk ke arah Aluna di bagian lain rumah itu. Hanya dengan matanya yang terlihat sedang menilai Aluna dari atas hingga bawah tubuhnya. "Istriku," kontrak, jawab Arga ragu tapi tetap keluar dari mulutnya. Kalimat terakhir sempat ragu terucap dari mulut Arga tapi harus Arga ucapkan agar Sania tak salah memahami hubungannya dengan Aluna. Entah mengapa menjaga perasaan Sania masih terasa menjadi tanggung jawabnya. "Wow, pernikahan kontrak, khas sekali dengan dirimu Ga yang selalu menggunakan logika dalam hal apapun. Tapi ini sungguh benar-benar gila aku rasa," kata Sania. Aluna yang sedang pura-pura sibuk dengan vas bunga tanamnya mendengar semuanya. Ada sudut hatinya yang merasa tertusuk dan terasa sakit. Entah karena Arga yang memperjelas status pernikahan mereka atau karena wanita itu adalah mantan tunangan yang tak pernah Aluna tahu sebelumnya. Ada rasa seperti dikhianati yang Aluna rasakan meski sebenarnya perasaan seperti itu jelas tak boleh ada di hatinya. Sebab itulah yang pernah ia dan Arga sepakati sebelum menikah. Tapi perasaan itu terlalu berat untuk diabaikan begitu saja. Akhirnya sore itu Sania pamit pulang setelah Aluna memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua di ruang tamu. Aluna memilih untuk menjaga hatinya sendiri dengan tidak mau lagi mendengar obrolan mereka yang mempunyai potensi besar untuk melukai dirinya. Sania pergi dengan sebuah senyum yang terlihat misterius di mata Aluna. Seolah ia sedang merencanakan sesuatu di balik senyum itu. Dan entahlah apa itu nyata atau hanya wujud dari rasa tidak nyamannya, melihat Arga suaminya bercengkrama lama dengan seseorang yang notabene adalah mantan tunangannya. Seseorang yang pernah atau bahkan masih istimewa di hati Arga. Semenjak saat itu, suasana di rumah itu seperti kembali ke awal setelah kedatangan Sania. Terasa kaku dan canggung. Rumah yang tadinya sudah terasa hangat kini kembali menjadi dingin. Aluna lebih banyak diam dan Arga menyadari itu, namun ia memilih untuk tidak bertanya. Bukan karena Arga tak peduli, hanya saja ia justru takut menghadapi jawaban yang mungkin Aluna berikan. Malam itu keduanya makan dalam hening. Hanya ada suara dentingan sendok garpu yang sesekali beradu dengan piring keramik tempat mereka makan, sampai akhirnya Arga memilih untuk buka suara terlebih dahulu. "Dia hanya bagian dari masa lalu Kulan. Kamu gak usah terlalu memikirkannya." "Siapa yang bilang aku memikirkannya?" jawab Aluna. "Ekspresimu," jawab Arga singkat dengan sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Seolah memberitahu Aluna bahwa ia telah menangkap basah dirinya. Wajah Aluna menghangat saat Arga mengatakan hal itu. Tapi Aluna tak ingin laki-laki di depannya itu semakin bisa membaca perasaannya dengan lebih jelas lagi. Karenanya ia mempercepat tempo, makanya ingin segera berlalu dari suasana yang kembali terasa tak nyaman buat Aluna. "Aku tidur dulu. Besok aku akan sibuk mengecat dinding ruang santai belakang," pamit Aluna seraya membereskan peralatan makannya. "Sudah ada cat temboknya?" tanya Arga tak terpengaruh dengan kegiatan Aluna yang sedang berberas meja makan. Ia tetap tenang menikmati sisa makanan dalam piringnya. "Belum, aku besok baru akan membelinya," jawab Aluna singkat tanpa perlu bertanya tentang warna apa yang Arga suka. Karena laki-laki itu memang telah mempercayakan desain interior rumah ini pada Aluna yang memang itu adalah keahliannya. "Aku antar," tawar Arga. "Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri," tolak Aluna cepat. Secepat ia berlalu dari ruang makan yang mulai terasa sesak baginya. Arga menatap punggung Aluna yang mulai menjauh darinya. "Kamu memang selalu ingin melakukannya semua sendiri," gumam Arga yang hanya bisa ia dengar sendiri. Sementara itu Aluna cepat-cepat masuk kamar dan segera menutupnya. Tubuhnya merosot di balik pintu,
hati dan pikirannya kacau oleh dirinya sendiri. Ia mati-matian menyangkal bahwa kehadiran Sania telah mempengaruhinya. Berkali-kali kata mantan tunangan dan pernikahan kontrak berputar-putar di kepalanya. Padahal Aluna tahu bahwa itu hanyalah sebuah kenyataan yang ada. Sesuatu yang telah ia sepakati untuk ia lakukan dan jalani. Tapi mendengarnya diucapkan oleh orang lain terasa sangat menyakitkan. Terutama jika orang itu adalah orang yang pernah menguasai hati suaminya. Meski Arga sekarang mengatakan bahwa itu adalah masa lalunya. Yang membuat Aluna tak berdaya bukan hanya karena wanita dari masa lalu Arga yang tiba-tiba datang. Tapi lebih pada kenyataan bahwa Aluna tak bisa melabeli dirinya dalam hidup Arga. Kalau Sania adalah masa lalu Arga, apa dia bisa dikatakan adalah masa depan Arga? Dan yang membuat Aluna jauh lebih sakit adalah sebab ia tak mempunyai hak untuk mempertanyakan itu semua. Sebab haknya telah hilang saat ia dengan sadar telah menandatangi perjanjian yang ia buat dengan Arga sebelum keduanya sepakat menikah. Bahkan Aluna meletakkan harga dirinya demi sebuah pesan wasiat yang ia pikir akan mampu membuat hidupnya jauh lebih baik. Kini saat menyadari semuanya Aluna merasa bahwa pernikahan setahunnya tak akan berjalan semudah dan sesederhana yang ia bayangkan sebelumnya. Namun mau tak mau ia tetap harus melanjutkannya demi sebuah kata sepakat yang telah mengikat keduanya paling tidak sampai setahun penuh ke depan.